Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar untuk membuat puisi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, melalui mengamati sebuah puisi, siswa dapat membuat puisi dengan benar. Selanjutnya, siswa juga dapat menjelaskan tahap-tahap metamorfosis makhluk hidup. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, kita mulai. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, ini ada kisah seorang dokter yang berganti profesi menjadi seorang guru, ya, karena kepeduliannya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini salah satu gambarnya. Amati gambar di atas, ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, orang ini memegang buku gambar ya, yang ada gambarnya mobil. Dia mengajari seseorang anak. Tentunya dari gambar ini kita bisa menjelaskan bahwa profesi orang ini adalah seorang guru ya. Bukan guru yang biasa, dia mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tentunya memerlukan keterampilan yang khusus juga, yang lebih spesifik. Nah, ayo kita baca bersama-sama kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sanggita Lahman nama anak muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatan itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Nah, Sanggita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilannya yang membuatnya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, itu tadi cerita seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru. Selanjutnya kita diskusikan pertanyaan yang ada di bawah ini. Siapakah Sanggita Lahman? Ya, guru anak berkebutuhan khusus. Mengapa ia ingin menjadi guru? Ya, karena kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Selanjutnya, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sanggita untuk menjadi guru yang baik, peduli dan pantang menyerah untuk belajar tentang cara menangani anak berkebutuhan khusus? Nomor 4, menurutmu apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Nah,
dapat memberikan teladan, kemudian tanggung jawab, dan peduli. Nah, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Nah, ini ada puisi yang berjudul Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafiz. Mari kita baca bersama-sama. Cita-citaku karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, selanjutnya berdasarkan puisi ini kita jawab pertanyaannya. Nomor 1, apakah judul puisi tersebut? Ya, cita-citaku. Siapakah yang membuat puisi tersebut? Ya, yang membuat itu sama dengan yang menciptakan atau pengarangnya, yaitu M. Ridwan Hafiz. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Ya, cita-cita menjadi dokter. Pertanyaan nomor 4, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Nah, dalam puisi ini bercita-cita menjadi seorang dokter, sedangkan pada bacaan sebelumnya seorang dokter yang beralih profesi atau ingin menjadi seorang guru, ya, karena dia memiliki kepedulian yang besar terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Pertanyaan nomor 5, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Nah, puisi tadi bercerita keinginannya untuk menjadi seorang dokter. Berarti yang kita gambarkan di sini ialah paling tidak gambar sosok seorang dokter, ya. Berikut ini contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh dokter, ya, mengenakan baju ketika bertugas. Baiklah, selanjutnya coba amati berikut ini, gambar berikut ini. Nah, ini kira-kira gambar apa ya kira-kira sahabat kelas? Ya, betul. Gambar seseorang yang memeriksa orangutan. Nah, kira-kira profesinya apa nih? Ya, seorang dokter hewan. Nah, dokter hewan ini tentunya memiliki keahlian yang khusus juga, berbeda dengan dokter pada umumnya. Nah, selanjutnya, tahukah kamu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa tersebut, atau juga disebut dengan daur hidup hewan? Pada daur hidup hewan ada yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis terjadi pada hewan terbagi menjadi 2, yakni metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, bentuk tubuhnya sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, ini jadi hewan ketika dilahirkan itu berbeda bentuknya dengan induknya, berarti hewan tersebut mengalami metamorfosis. Contohnya katak, kemudian kupu-kupu, nyamuk, itu mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian yang mengalami metamorfosis tidak sempurna seperti belalang, itu tidak mengalami metamorfosis sempurna. Nah, bagaimana dengan manusia? Ya, tentu saja manusia tidak mengalami metamorfosis karena manusia itu sejak dilahirkan sudah bentuknya mirip dengan ibunya. Nah, baiknya selanjutnya untuk lebih jelasnya simak penjelasannya sebagai berikut ini. Nah, ini ada daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang katak akan tertutup oleh kulitnya.
kemudian tumbuh kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah tumbuh anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Ini gambar tahapan daur hidup katak. Nah, untuk penjelasan lebih detail, gambar ilustrasinya bisa diklik di pojok kanan atas, ada penjelasan lebih detail tentang daur hidup katak. Hewan selanjutnya, daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, karena kecoa ini ketika lahir menetas dari telurnya sudah mirip dengan induknya, sehingga kecoa ini digolongkan dalam metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk penjelasan dengan gambar ilustrasi yang lebih detail bisa diklik di pojok kanan atas tentang daur hidup kecoa. Selanjutnya, hewan capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Nah, capung ini juga mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya bisa diklik di pojok kanan atas ya tentang daur hidup capung. Selanjutnya, daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan nyamuk dewasa tidak hidup di air. Dia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, dari tahapan hidupnya ini bisa kita simpulkan kalau nyamuk mengalami metamorfosis sempurna karena dia melalui tahap pupa atau kepompong. Untuk penjelasan dengan ilustrasi yang lebih bagus, klik pojok kanan atas ya, ada daur hidup nyamuk penjelasannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang daur hidup makhluk hidup ya. Nah, selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.